melalui rahim seorang wanita, ya, melalui rahim seorang wanita, ya, maka ya ketika Tuhan itu menjadi anak dari wanita itu, ya, maka yang menjadikan atau yang mengkehendaki wanita itu hamil adalah anaknya itu sendiri. Contoh nih ya, contoh nih, Tuhan nih, ya kan, Tuhan nih turun ke dunia melalui rahim seorang wanita. Yang mengkehendaki wanita ini hamil siapa? Yang menjadikan wanita ini siapa? Tuhan ini tadi kan? Tuhan ini tadi menjadikan dia hamil kan? Nah, ketika Tuhan ini masuk ke dalam rahim wanita ini tadi, dilahirkan dia sama wanita ini, dia akan jadi anaknya wanita ini, ya kan? Anak wanita ini dijadikan kan? Oke. Ketika dia jadi anak wanita ini dan jadilah dia dilahirkan oleh wanita ini, maka ketika ditanya siapa yang telah menjadikan wanita ini hamil, Tuhannya. Siapa Tuhannya? Anaknya. Siapa Tuhannya? Anaknya. Maka muncul pertanyaan, seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Apakah memiliki akhlak? Pikir kalian di situ. Itu resikonya ketika kalian imani salah satu ya konsekuensi. Ketika kalian imani Tuhan turun ke dunia jadi manusia. Berbanding terbalik beda dengan kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang menghendaki Maryam hamil, ibunda dari Aisyah hamil? Itu kena benet nanti Bang Naga. Sambil tidur gitu Bapak itu on cam kena benet itu Bang Naga. Siapa yang menghendaki ibunda dari Aisyah hamil? Allah. Siapa Allah? Yang telah mengutus Isa. Surah As-Saff ayat 6. Apakah Isa ibnu Maryam itu maha kuasa? Tidak. Dia Abdullah. Ya. Qala inni abadullah. Aku ini hamba Allah. Karena dia hamba Allah, dia tidak maha kuasa. Dan akan menjadikan aku seorang nabi. Dia nabi, yang menjadikan dia nabi siapa? Allah. Jadi siapa yang maha kuasa itu Allah. Apakah Allah maha kuasa? Dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan Maryam hamil? Mampu. Tak akan ada pertanyaan apakah Allah punya akhlak? Nggak ada pertanyaan. Karena apa? Karena ketika Allah mengkehendaki Maryam, ya Maryam itu hamil, Allah itu tak turun ke dalam rahim Maryam, tapi dia menciptakan Isa, hambanya dalam rahim Maryam. Berbeda sama kalian kan gitu. Tuhan kan nih, Tuhan turun ke dunia menjadi manusia melalui rahim siapa? Ini nih wanita ini misalkan, nah, wanita ini namanya si Fulan. Ya, si Fulani nama wanita ini. Dia punya Tuhan nih. Tuhannya ini mau turun ke dunia jadi manusia. Ya kan? Yang menjadikan si Fulani ini hamil adalah Tuhannya. Tuhannya mau turun ke dunia menjadi manusia melalui rahim siapa? Rahim si Fulani yang telah menjadikan dia hamil. Ketika Tuhan ini lahir melalui rahim si Fulani, ya, maka Tuhan ini menjadi anaknya. Dan Tuhan yang menjadi anaknya ini adalah yang telah menjadikan dia hamil. Maka muncul pertanyaan, apakah anak seperti itu memiliki akhlak? Karena apa? Karena anakku adalah Tuhanku. Judulnya jadinya. Iya kan? Begitu. Makanya kalian gak bisa menjawab. Waalaikumsalam. Emangnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini si kasih taping. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa. Berarti akalmu udah sengklek. Setelah diberikan penjabaran gitu masih sanggup lagi kau taping. Emangnya kenapa? Udah gua kasih penjabaran, enak aja kau bilang emangnya kenapa? Itu buktinya akalmu sengklek. Makanya jangan tersinggung kalau aku panggil kau adik-adik. Karena berapapun umurmu, kau belum sempurna akalmu atau kau tidak bisa menggunakan akalmu dengan baik. Makanya aku panggil adik-adik. Ya, jangan tersinggung kalian.
Kalau kalian bisa menjabarkan dan memaparkan selaras dengan akal, ketika kalian memaparkan bagaimana Tuhan jadi manusia, menumpang melalui rahim seorang wanita, dan Tuhan yang jadi manusia ini adalah anak dari wanita tersebut, dan anak dari wanita tersebutlah yang menjadikan wanita tersebut hamil. Paparkan dulu itu. Iya, jadi begitu judulnya. Puncaknya semua itu dari apa? Dari Tuhanku anakku adalah Tuhanku. Anakku Tuhanku. Itulah alasannya kenapa baik malaikat maupun Maria tak pernah memanggil dan memperkenalkan Yesus itu sebagai Tuhan. Gitu. Faruk adalah Yudas Iskariot. Kalau berterima kasih sama Yudas. Yudas itu pahlawan dalam agamamu. Kalau Yudas tidak berkhianat menjual Yesus dengan 30 keping perak, nggak punya Tuhan kok, bro. Bersyukurlah nama Yudas. Sekarang ku tanya, Yudas masuk surga apa masuk neraka? Harusnya masuk neraka. Harusnya masuk surga. Karena apa? Karena dia berjasa loh. Kalau nggak dijual dia itu Yesus sama rahib Yahudi, nggak ditangkap Yesus, nggak disalib Yesus. Jika tidak ada penyaliban, tidak ada penebusan dosa. Konsep penebusan dosa dalam imanmu terjadi setelah Yesus metong di kayu salib, kan? Ya. Ya, silakan bantah, naik. Yang mau membantah silakan naik. Tetap layar teman-teman. Ini penghujat bukan dikasih naik. Gak usah. Blokir aja itu bila perlu Bang Naga. Blokir aja itu. Penghujat itu. Rungkat kau malah bikin itu. Halo. Oke, Tom, selamat bergabung, Tom. Jadi Islam Kristen. mereka tidak pernah manggilkan Yesus Tuhan. Apa? Tadi Bang Faruk bilang malaikat tidak pernah manggil Yesus Tuhan. Malaikat tidak pernah memperkenalkan Yesus Tuhan. Dalilnya mana? Lukas 1 nomor 31. Ketika malaikat menemui Maria menyampaikan kabar tentang kehamilan Maria, apa kata malaikat di situ? Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau memberikan dia nama Yesus. Dalam Lukas 2 nomor 11 ada malaikat, ada yang ngaku-ngaku malaikat menyampaikan kepada para gembala bahwasanya telah lahir Tuhan di kota Daud. Yang jadi pertanyaan, ya, Tuhan yang lahir di kota Daud itu anak siapa, bro? Anak siapa itu? Hah? Kan ada malaikat yang mengkonfirmasi sendiri, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Iya, itu Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11 itu, Dinda. Iya. Babang Faruk udah hafal itu. Di dalam Lukas 1 nomor 31 kan malaikat Gabriel kan yang menemui Maria, kan malaikat Gabriel. Malaikat itu menyampaikan kepada Maria, ibunya Yesus itu sendiri. Ketika malaikat Gabriel saja menyampaikan ke Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Sama halnya gini, analoginya gini, bro. Ya, dokter nyampaikan ke aku, ada dokter nyampaikan ke istriku bahwasanya anak istriku itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Udah, tiba-tiba ada dokter entah siapa entah berantah, ya, mengabarkan telah lahir anak si Faruk perempuan katanya. Pernyataan siapa yang bisa dipegang ini? Pernyataan dokter yang ngomong kepada istriku atau pernyataan dokter yang ngomong sama siapa? Makanya saya tanya, dalam Lukas 2 nomor 11 yang dimaksud malaikat di padang gurun itu anak siapa? Nah kan Yesus itu siapa lagi? Dilahirkan oleh siapa? Di situ nggak ada nama Yesus. Di dalam Lukas 2 nomor 11 tidak ada nama Yesus. Dalam Lukas 1 nomor 31 ada nama Yesus, Dinda. Enggak, maksudnya di Lukas 2 ayat 11 itu kan ada tertulis eksplisit tuh Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kata malaikat. Iya, dia anak siapa? Ya, anak Maria. Siapa lagi yang Oke, dengan dasar apa kau katakan dia anak Maria? Dengan dasar ayat ini kan ini ada dalilnya. Karena malaikat kan menyampaikannya kepada para gembala, bukan kepada mamanya Yesus. Iya, memang.
Berarti mamanya Yesus diprank. Gimana? Mamanya Yesus diprank. Di prank bagaimana? Loh, sama mamanya dibilang manusia, sama orang dibilang Tuhan. Kan memang tubuhnya tuh manusia dong. Makan minum apa segala macam itu kan manusia itu udah tubuhnya itu. Loh, di dalam Lukas 2 Ya, nomor bahwa 11 ada kan ayat ada dikasih eksplisit. tahu. Ada ayat eksplisit. Bro, yang Kamu yang lahir berpikir itu bahwa itu prank. yang dikatakan lahir itu tubuh atau ruh? Gimana? Hah? Yang Gimana? lahir ini tubuh atau ruh? Ya tubuh kan bisa dilihat segala Iya, macam. tubuh. Gini loh Nah, terus? Dinda Tom. Gini Dinda Tom ya. Gini, simak kita pelan-pelan Dinda Tom ya. Ya. Kan ada ayatnya bang, ayat eksplisitnya. Kenapa ini diabaikan? Maksudnya gitu. Iya, Alasannya itu apa? anak siapa? Lukas Lah, 2 Yesus nomor itu 11 anak anak siapa? siapa? Yesus Kristus anak siapa? Loh, karena dia kabarkannya pada masa itu tidak satu nama Yesus, Dinda. Enggak. Iya, ada tidak? Haruslah kamu menamai dia Yesus. Ada itu ayat. Iya. Itu Lukas 1 nomor 31 kan? Iya. Dikabarkannya kepada siapa? Maria kan? Itu nama Maria kan? Nah, ternyata Nah, terus ada malaikat ini lain. kecocokannya dengan ayat 22 Lukas 2:11 ini kan cocok ini. Yesus Kristus. Iya, aku Tuhan nggak di kota pungkirin itu Dinda. Dengar Dinda ya. Ada malaikat lain dalam Lukas 2 nomor 11 mengkabarkan hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Kan gitu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, hari ini telah lahir Tuhan Kristus. Kita buka aja lah datanya ya. Ini ya. Lukas 2 nomor 11 nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Udah? Adakah di situ disebut nama Yesus? Adakah di situ disebut nama Yesus? Ada itu coba lihat baca kopnya itu. Perikopnya. Apa? Itu. Baca perikopnya itu. Kok perikop lagi? Iya, itu perikopnya ada. Perikop itu bukan bagian dari ayat, Dinda. Jangan ayat per ayat. Perikop bukan bagian dari ayat. Gini loh, kita bandingkan ya. Kita buktikan dulu nih ya. Informasi mana yang lebih akurat? Ya, tengok dalam Lukas 1 nomor 31 malaikat mengkabarkan kepada Maria. Maria ini mamanya Yesus yang melahirkan Yesus. Ketika mengkabarkan dia sebut nama Yesus. Iya. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Lalu siapa yang hendaklah kau berikan dia nama Yesus. Ya kan? Ya siapa Jelas yang dimaksud ya? dari Kristus saat itu? Akurat nih ya, karena yang kabarkan kepada mamanya. Sekarang Iya. Lukas 2 nomor 11. Tengok nih, adakah tertulis nama Yesus? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu artinya yang diurapi, Dinda. Iya, yang Kristus itu siapa di situ yang lahir itu? Ya nggak tahu siapa Kristus. Kenapa Yesus nggak tahu? kamu rupanya diurapi. Itu kamu sengaja nggak tahu Bang Faru. Itu kamu sengaja nggak tahu itu. Kamu Bukan mengabaikan itu. sengaja nggak tahu. Oke, Kristus Ya, saat itu artinya kan- apa, Dinda? Ayat itu sendiri dari pas semua ayat dalam pasal itu menyebutkan kepada Maria dan Yesus itu. Oke, Siapa sekarang lagi gini di aja, luar Maria, kalau bukan Yesus? gini saja lah. Anggaplah yang lahir, yang di dalam Lukas 2 nomor 11 ini adalah Yesus, anaknya Maria. Anggaplah ya, benar? Kenapa dianggap lah? Iya, anggaplah benar. Jika Tidak itu bisa. benar, berarti Kamu Maria menganggap, diprank, tidak menganggap. Dinda. Maria diprank. Karena kepada dia dikabarkan seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Nama orang dikabari Tuhan. Kan diprank dia. Makanya orang Kristen percaya itu ada dua natur itu, Tuhan dan manusia itu. Di mana Yesus memperkenalkan dirinya Tuhan dan manusia? Ya, makanya baca dengan jelas. Di mana? Kamu baca coba itu apa namanya Yohanes. Oke, saya baca ya. Saya baca. Matius 11 nomor 25. Yohanes 16 ayat 15. Bait pertama. Iya, bentar dulu, saya baca ini. Contoh dalam Matius 11:25. 11:25. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Ketika Yesus bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus itu Tuhan atau hamba? Gimana? Mulai pura-pura nggak dengar.
Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Ketika Yesus berdoa, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, posisi Yesus ini Tuhan atau hamba? Hakikat esensi kealian tidak akan pernah hilang walaupun dengan ada kalimat Tuhan. Iya. Kalau Yesus Kali Tuhan, dia kenapa dia bersyukur sama Tuhan yang lain? Kan itu kan bapaknya Tuhan juga. Kalau Hah? bapak itu Tuhan juga. Iya, Bapak Tuhan nih. Bapak kan Tuhan langit dan bumi, kata Yesus, ya kan? Yesus ini Tuhan RT mana? Tuhan kuat. Hah? Emang RT dipimpin Tuhan ya. RT di Medan gitu ya, dipimpin Iya, Tuhan. Gitu. masalahnya gini loh Dinda. Yesus mengatakan Yesus Bapak ini Tuhan langit dan bumi. Ada nggak wilayah atau tempat di luar dari langit dan bumi? Makanya Kan Bang nggak Farid ada, coba kan, baca Dinda? dulu itu, baca dulu ayat Yohanes 16 ayat 15a itu. Ini dulu kita kaji. Nah, itu Ketika kan dalam itu memang itu 11 nomor keterangannya di situ. 25. Siapa ke Tuhan, siapa ke Bapa, siapa ke Yesus itu. Iya tahu aku ayat itu. Makanya aku bilang dalam Matius 11:25, ketika Yesus berkata aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, ya, siapa di situ Tuhan, siapa di situ hamba? Tidak ada Tuhan atau hamba di situ. Loh, tapi kata Yesus Tuhan langit dan walaupun bumi, dengan Bapak dengan Tuhan Yesus langit dan berkata bumi. seperti itu. Yesus Tapi berkata Bapak seperti Tuhan itu langit dan bumi, bro. esensinya tidak akan pernah bisa hilang dari esensi Yesus itu. Tetap. Makanya saya bilang teman-teman ya, berkali-kali saya sampaikan teman-teman, tidak ada satupun umat Kristen yang percaya Bibelnya. Bibel itu untuk mereka bantah. Bukan, yang mantap itu kan Bang Farid mereka kan, bukan kita kok. Nggak ada itu. Jelas Bukan- Matius bukan dibantah. 11:25 loh, Dek. Gini, Aku Bang bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Betul. Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Ketika Iya, Yesus betul. berkata aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus itu Tuhan atau hamba? Yesus juga begitu. Tuhan langit dan bumi juga. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan langit dan bumi? Coba baca Yohanes 16 ayat 15a. Apa? Yohanes 16 ayat 15. 16-15 ya, ingat ya. Ya, Yesus ngaku-ngaku Tuhan langit dan bumi. Yohanes 16 nomor 15. 16 ayat 15 ya. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Bapak yang punya. Iya, terus yang kedua itu bilang apa? Itu aku punya juga itu. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan. Yang pertama aja itu. Ini kan mau aku baca sampai selesai, mau kau potong ayatnya gitu. Enggak, itu poinnya di situ, poin yang saya mau tunjukkan Takut dia teman-teman dibaca sampai selesai ya Bibelnya, takut. Bukan takut. Loh, kenapa kau suruh aku baca separoh? Kan ada penegasan dari pembicaraan. Cuma Kita di situ, separuh poin dia pertama, teman-teman Bang ini. Farid. Ini, karena memang poinnya itu di kalimat terakhir, takut dia. Iya, itu kan tentang Bibelnya pun Itu kan- dikarang-karang kita nih. Dia maunya aku baca dari sini aja. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Mau dia dibaca sampai sini saja. iya. Ya kan? Iya, itu poin Tapi yang yang saya mau ini nggak mau tekankan dia di Bang dibaca Farid ini, yang ini itu. nggak mau dibaca nih. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bang Farid. Yesus Bang itu Farouk. menerima. Halo, Yang Bang Farouk. memberikan itu Bapa. Ya, Bang Farid. Bibelmu aja pun Dengar mau dulu, kamu Bang Farouk. manipulasi. Dong, cair dong. Enggak, Bang Farid dengar dulu dong. Bang Muhammad dong, Masya Allah Bang Muhammad, Barakallahu fikum, cair dong. Syukron Bang Muhammad. Bang Farid. Bibelmu saja Tom, mau kamu manipulasi Bibelmu, ngeri kali kau. Tidak, bukan manipulasi. Kita bahas itu dulu. Gini loh. Secara kepentasan, ya toh, adakah nabimu itu bisa nggak berkata seperti itu? Berkata gimana? Segala sesuatu yang Allah SWT punya adalah Muhammad punya. Bisa nggak? Bukan nabi kami aja yang ngaku-ngaku, Allah langsung Ya. yang memberikan legitimasi, Allah langsung. Dia mana? Allah langsung. Surah Al-Adab ayat 56. Tunjukkan Nabi siapa yang berani Al-Adab berkata seperti itu. 56. Bukan kayak Yesus ngaku-ngaku sepiak, gak ada legitimasi dari Bapa. Tunjukkan mana? Bukan Mana Bang satu Farid? data pertama ya. Surah ya. Al-Adab 56. Inna Nah, coba Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Segala sesuatu. Nabi. Yang artinya sesungguhnya Allah itu bersalawat kepada Nabi.
Salawatnya Allah kepada Nabi itu rahmat, jaminan, keselamatan, pujian kepada Nabi. Itu Allah langsung. Sementara ayat di balik kau kasih, diam dulu lah koto malah. Kau nanya, diam dulu lah kau. Kau kan nanya kan? Iya, biar ku jawab dulu. Diam dulu biar ku jawab. Biar enak diskusi kita. Ya kau diam dulu, kau kan udah bertanya nih, ku jawab ya. Kalau ayat yang kau kasih tadi dalam surat Yohanes dalam kitab-kitab lainnya, ya itu klaim sepihak dari Yesus, bukan dari Bapak. Diam dulu lah kau toh, malah tonton. Kita klaim sepihak kau nuduh. Dengar, iya nanti baru kau atau kau yang ngomong, aku diam, dah silakan. Lucu lah Pak. Kau anggap itu klaim sepihak yang bagaimana ini? Nanti lagi saya tunjukkan ayat yang lain lagi. Berani nggak nabi-nabi yang lain berkata seperti itu? Oke. Sekarang giliran aku ya, kamu diam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada beberapa poin yang bisa diambil di situ, dia jadi pelajaran. Yang pertama, ya, Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengaku-ngaku. Aku ini keselamatan loh, aku ini begini loh, aku ini luar biasa loh. Tidak, cukup legitimasi dan validasi yang diberikan Allah dalam surah Al-Adab, ya. Cukup surah Al-Adab ayat 56 yang jadi legitimasi langsung dari Allah kepada Nabi. Allah memberikan rahmat pada Nabi, pujian pada Nabi, jaminan keselamatan pada Nabi. Karena Allah langsung yang memberikan legitimasi itu tadi, ya, maka tidak ada pernyataan atau pendapat siapapun yang bisa mematahkan itu. Sekarang gini, klaim dari Yesus yang mengatakan bahwasanya, ya, apa yang diberikan Bapak kepada ini, ketika yang tertulis dalam Yohanes 16 nomor 18 ini, nomor 16 15 ini, segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Ini kan perkataan Yesus. Iya, betul. Ya kan? Ini kan klaim dari Yesus. Adakah legitimasi dari Bapak yang mengatakan serupa dengan apa yang dikatakan Yesus? Silakan. Jadi kamu gak percaya sama Yesus, gitu? Adakah legitimasi atau validasi dari Bapak? Dengar dulu, adakah legitimasi ataupun validasi dari Bapak ketika Yesus ngeklaim dirinya bahwasanya dia menerima apa dari Bapak? Silakan, dari Bapak, silakan. Enggak, jadi artinya gini, apa kamu nggak percaya sama Yesus, perkataan Yesus? Kamu nggak percaya? Kamu anggap Yesus pembohong gitu? Yang saya bahas itu bukan itu loh, Dinda Tom. Ya, ketika Yesus mengklaim dirinya, apa yang dimiliki Bapak adalah aku punya. Ya, betul. Jika memang benar begitu keadaannya, adakah validasi ataupun legitimasi dari Bapak membenarkan perkataan Yesus? Ada nggak? Enggak, pertanyaan Bang Faru artinya bahwa Bang Faru menganggap itu Yesus berbohong gitu loh. Loh, kalau tidak ada pernyataan dari Yesus, dari Bapak, berarti Yesus bohong. Oh, iya aja. Contoh nih Tom. Ini analogi nih Tom. Analogi ini Tom. Wanita di luar sana boleh saja mengaku-ngaku kalau dia istriku, kalau dia pasanganku, kalau dia adikku, kalau dia keluarga aku, boleh saja. Tapi selama belum ada validasi dariku,
Itu hanya klaim sepihak dia saja. Tapi ketika kan ada validasi dariku, benar. Dia bukan itu istriku, maka dia benar istriku. Itu bukan apple to apple analoginya itu, Bang. Gimana? Itu analogi itu bukan apple to apple itu. Kok apple to apple yang kau bilang? Artinya membandingkan sesuatu hal yang setara gitu loh. Gini loh Dinda, tengok ya, di sini ya dengar. Di dalam Yohanes 16:15 ini tadi nih ya. Kan Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Ini kan klaimnya Yesus ini kan, ya kan? Adakah legitimasi dari Bapak membenarkan apa yang dikatakan Yesus? Kalau nggak ada legitimasi berarti Yesus pembohong gitu. Bohong, klaim sepihak. Kok ketawa? Baru kali ini aku dengar ada Yesus pembohong ini. Ya klaim sepihak gitu loh. Klaim sepihak dia berkata sesuatu di luar dari apa dikatakan Bapak. Karena apa? Berdasarkan Yohanes 17:3, Yohanes 5:30, Yohanes 5:37, dia itu utusan. Maka ketika dia adalah utusan, setiap apa yang keluar dari lisan dia tidak boleh keluar. Nah iya. Tidak boleh di luar dari apa yang dikatakan oleh Bapak kepada dia. Itu kan enggak di luar dari apa namanya? Enggak di luar daripada kuasanya untuk mengatakan. Jadi mana legitimasi validasi dari Bapak mana? Enggak, walaupun nggak ada legitimasi, tapi kan Yesus nggak pernah berbohong. Loh, kenapa nggak pernah berbohong kamu bilang? Ya iya, memang. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Kitab Yohanes 8:58. Sementara dalam Matius 1 dikatakan Yesus itu adalah anak Abraham. Ya, anak bohong nggak itu? Dari keturunan keluarga duniawinya. Yohanes 8:58 dia berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada, kata dia. Ya kan? Matius 1:1 dikatakan Yesus itu anak Abraham. Bohong nggak? Ya, garis keturunannya dari siapa? Dari Abraham itu. Hah? Garis keturunannya dari siapa? Dari Yusuf Abraham. Dia ternyata anak keturunan ya, Abraham. itu Berarti Abraham dulu ada daripada dia, Dinda. Maksudnya garis keturunannya sampai kepada Yusuf atau Maria? Apa? Dari ayat yang Bang Faruk bawa itu tadi, itu garis keturunannya sampai ke Yusuf atau Maria? Endingnya. Melalui Yusuf. Itulah yang disebutkan dari kalian itu. Bukan ayah biologisnya Yesus kan? Siapa? Gitu loh. Hah? Siapa anak biologisnya Yesus? Siapa, Dinda? Kan Yusuf kan bukan anak biologisnya Yusuf kan? Loh, kalau Yesus bukan anak biologisnya Yusuf, kenapa nasab? Kalau Yesus bukan anak biologisnya Yusuf, kenapa nasab Yesus disambungkan kepada Yusuf? Iya, karena Yusuf adalah tunangannya Maria. Dalam satu keluarga ya, itu makanya. Iya, saya tanyakan gini Dinda, kalau memang Yesus bukan anak biologisnya Yusuf, kenapa nasab garis keturunannya Yesus disambungkan kepada Yusuf dalam Matius 1:1? Kenapa? Iya benar, karena memang kalau dibilang di zaman sekarang itu mereka satu kakak gitu loh. Siapa satu kakak? Kalau melihat kita sama dengan zaman sekarang. Artinya dalam jangan kau samakan zaman sekarang sama tradisi Yahudi. Ya, secara administrasi. Ulangan 33 gitu dengar dulu Dinda. Ulangan 33 nomor 4. Ya Yahudi itu ya anak keturunan Yakub. Jika dia bukan dari anak keturunan Yakub, dia tidak bisa dinaikkan nasab dia sampai kepada Abraham, bahkan kepada Yakub. Itu Bang Faruk kalau sampai ke Maria gitu loh. Loh, iya nyatanya dalam Matius 1:1 nasabnya Yesus itu disambungkan kepada Abraham melalui Maria atau melalui Yusuf. Jawab dulu Indah. Iya, maksudnya gitu. Memang ada. Melalui siapa? Secara melalui siapa? Hah? Yuk, dalam Matius 1:1 nasabnya Yesus ini disambungkan kepada Abraham melalui Maria atau melalui Yusuf. Memang melalui Yusuf, betul. Melalui Yusuf, karena nasabnya disambungkan melalui Yusuf, berarti Yesus itu anak biologis Yusuf bukan? Ya bukan lah. Loh, kenapa nyambung nasabnya? Ya iya, karena memang kan Yusuf kan tunangannya Maria, ibunya Yesus. Roma 3:1, tengok itu. Roma 3:1, anak keturunan dari Daud.
Baca nomor 3, nomor 3, nomor 1 ini. Gitu loh. Di situ disambungkan nasabnya. Jadi jika memahami dari ayat yang kita sampaikan itu tadi, berarti Yesus itu seakan-akan dinyatakan anak keturunan dari Yusuf. Dan apa yang tertulis dalam Bible kalian membenarkan fitnahan dari orang Yahudi yang mengatakan Maria telah berzina. Itu kan bagi orang yang nggak tahu apa-apa. Loh, kok bagi orang nggak tahu memang tertulis dalam Biblemu, kok lucu kamu. Iya, memang kalau masa gini mau orang Yahudi menganggap ya apa namanya Maria itu berzina juga, itu kan atas ketidaktahuan mereka tentang bagaimana Yesus itu ada gitu loh. Loh, kenapa kau bilang mereka nggak tahu? Ya memang mereka nggak tahu, makanya mereka mengatakan seperti itu. Kalau mereka nggak tahu, kenapa tertulis dalam kitab Matius? Ya kan mereka mengatakan seperti itu, makanya ditulis. Kenapa bisa tertulis di kitab Matius? Matius dari mana? Kalau memang mereka nggak tahu, kenapa tertulis dalam kitab Lukas? Lukas tahu dari mana? Lukas kan tahu dari beberapa penyelidikan kan? Apa? Lukas kan tahu dari beberapa penyelidikan. Dari beberapa penyelidikan. Berarti karena dari beberapa penyelidikan dia mendengar dari orang-orang kan? Iya. Karena dia mendengar dari orang-orang, maka seharusnya ketika Maria hamil orang sudah tahu pada saat itu kan? Iya, tapi kan orang-orang tidak tahu bahwa malaikat yang memberitahu kepada Maria bahwa dia akan hamil, sekalipun dia belum pernah bersetubuh. Betul. Iya, tapi kenapa dalam ayat lainnya dikatakan dia itu anak Yusuf? Iya, secara ini dalam satu keluarga, ya kan? Yusuf kan tunangannya Maria. Makanya dalam satu keluarga itu kepala keluarga istrinya itu sama anak-anak dalam satu keluarga itu Bro, di dalam tradisi Yahudi, orang yang bertunangan boleh rupanya hidup satu rumah. Gimana? Di dalam tradisi Yahudi, orang-orang yang masih bertunangan boleh rupanya tinggal satu rumah. Kalau saya belum tahu sih. Nggak boleh Dinda. Bahkan wanita yang hamil duluan dalam hukum tradisi Yahudi itu tidak boleh dinikahi. Hukum nikahnya Yahudi jelas tertulis dalam kitab Ulangan 22, kamu baca Dinda. Inilah buktinya, makanya teman-teman Kristen ini yang dibenci dari Bang Faruk ini adalah pengetahuannya Bang Faruk. Mereka ini nggak ngerti apa-apa tentang imannya. Mereka nggak ngerti apa-apa tentang Bibelnya. Makanya mereka benci di bawah taping yang nggak marah, memaki, mencaci saya. Lihat ini, si Tom ini nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa gimana? Asal aja ngomong. Kalau dia baca Bibelnya nggak Kristen, sampai sekarang nggak Kristen ini. Makanya saya yakin kalau ada umat Kristen yang pernah baca Bibelnya selesai dari Kejadian sampai Wahyu, dipastikan dia setelah itu tidak lagi menjadi iman Kristen, tidak lagi. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Anda berdusta. Cair dari Bang Didi dong. Berdusta Anda. Anda sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi ketika kita mengangkat materi-materi dalam Bible, Anda meraba-raba isi Bibel. Memang kamu baca, kamu hafal, Bos. Loh, bukan menghafal, masa kamu tidak mengingat? Hukum tradisi nikahnya Yahudi aja pun kok nggak tahu dalam kitab Ulangan 22 kok. Kok berani kali kamu mengatakan bahwasanya Yesus itu jadi anaknya Yusuf? Karena ibarat kayak di zaman sekarang dibikin satu kakak ketika dalam tunangan. Nggak boleh bertunangan itu tinggal satu atap. Wanita yang hamil duluan nggak boleh dikawinkan dalam hukum tradisi Yahudi. Jangan berdusta kau Dinda. Kan mereka sudah mendaftar di ayat waktu kelahiran itu, kan mereka sudah mendaftar itu pernikahan mereka itu. Mendaftarnya dengan modal apa? Bang Momar Sukron, cair dong. Waktu sensus Kaisar Agustus kan? Hah? Waktu sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Iya, mendaftarnya bagaimana cara Yusuf mendaftar? Kan, gitu loh. Bagaimana cara Yusuf mendaftar hingga mereka tidak dirajam? Sementara kondisinya Maria sudah hamil di luar nikah. Iya, makanya itu mereka kan sudah mendaftar, sudah ada kejelasan bahwa ini Yusuf ini sudah mendaftar. Saya tanyakan bagaimana cara Yusuf mendaftar pernikahan mereka sementara kondisi Maria sudah hamil sebelum menikah. Bagaimana caranya?
Nah kan tidak tertulis toh bos. Loh, kitab ulangan kamu baca jadi kitab ulangan 22, kamu baca jadi pegangan Dinda. Wanita yang hamil duluan itu nggak boleh dinikahi dalam hukum tradisi Yahudi. Sebelum si laki-laki ini mengakui dalam ulangan 20 dan nomor 23, kecuali wanita ini, laki-laki ini mengakui bahwasanya dia telah memperkaus perempuan itu. Jika si laki-laki mengaku telah memperkaus wanita itu, didasari oleh wanita itu dia tidak menginginkan itu, maka si laki-lakinya harus dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Perempuannya selamat. Tapi pada kenyataannya tidak ada satu catatan pun dikatakan Yusuf itu dirajam, nggak ada. Dua-duanya hidup. Maka muncul pertanyaan, ya, bagaimana kalian menjelaskan, ya, bagaimana Yusuf bisa menikahi Maria dalam kondisi hamil? Bagaimana caranya dia mendaftar? Kan ada perintah malaikat, haruslah kamu mengambil perempuan itu menjadi istrimu. Nah, perintah malaikat itu tidak disampaikan kepada Pontius Pilatus, Bilinda. Enggak, maksudnya gini loh. Disampaikan kepada pemerintahan Romawi pada saat itu. Disampaikan kepada Yusuf, bahkan Yusuf pergi. Ya enggak aja, bisa pula berita malaikat kok sama halnya gini. Gini bro, kau mimpi, ya kan? Dalam mimpimu ini kau diperintahkan untuk kawinin anak orang. Boleh kau jadikan mimpi kau ini sebagai persyaratan untuk kau mendaftarkan pernikahanmu? Boleh, mimpimu kau bikin jadi persyaratan untuk melengkapi pernikahanmu? Ya enggak aja kau Dinda. Malaikat kan menjumpai Yusuf. Apa? Kan mimpi. Apa? Malaikat kan langsung bertemu dengan Yusuf, bukan dalam mimpi. Siapa yang bilang malaikat bertemu dengan Yusuf? Siapa? Oke, baca. Silakan baca, silakan. Matius 1 nomor 19, baca. Matius 1 nomor 19, datamu mungkin itu, baca Dinda. Tunggu bang, aku ini masih ketikin. Tengok lagi gini, coba lah. Bisa pula aku yang ngajari dia Bibel, tengok ini. Ini, Matius 2 ayat 19 nih. Nah, betul kan? Nah, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Ya, betul, dalam mimpi. Udah? Udah? Nah, ketika Yusuf bermimpi ketemu malaikat, Matius di mana? Kan artinya bahwa memang sudah ada penyelidikan kan gitu. Enggak, yang saya tanyakan, ketika Yusuf mimpi ketemu malaikat, Matius di mana? Kok hebat kali Matius ini tahu mimpi orang? Kan tentu saja dia lewat penyelidikan lah. Hah? Kasih datanya, Matius melakukan penyelidikan, kasih datanya. Ketika dia melakukan penyelidikan, kepada siapa dilakukannya penyelidikan? Berita yang dia tuliskan itu kuat ketika dia mengucapkan nama sumber informasi itu, di mana nama sumber itu adalah orang yang hadir pada saat mimpi itu, orang yang menyaksikan mimpi itu. Berarti informasi yang kredibel itu adalah dari Yusuf itu sendiri. Kasih satu catatannya, di mana dikatakan Yusuf pernah bertemu dengan Matius, di mana? Di mana? Kalau masalah itu kan masalah apa teologi. Hah? Itu kan masalah teologi, sumbernya dari mana sumbernya? Ya Allah, kok teologi kok bilang Dinda? Ini bukan ilmu teologi kalau itu Dinda. Itu kan namanya rantai informasi Dinda, rantai sanad Dinda. Ilmu teologi itu sebatas tentang ketuhanannya Yesus. Sementara yang saya tanyakan ini ada ilmu sejarah, bukan teologi. Ketika Matius menuliskan mimpinya Yusuf ketika bertemu sama malaikat, Matius tahu dari mana mimpi Yusuf. Orang yang mimpi kok dia pula yang nulis. Ya mungkin diceritakan oleh Yusuf. Hah? Ya mungkin diceritakan oleh Yusuf. Jangan mungkin di meja diskusi kok bawa mungkin. Kalau mungkin cacing pun mungkin dulu naga Dinda. Hah? Cacing itu pun dulunya naga mungkin itu kalau cerita mungkin. Datanya dong. Mana datanya? Tunggu ya. Dinda, jangan batuk kau turun.
Bro, ini nanti jangan batuk. Mending dari pulang di sini. Udah terbatuk, udah teman. Oh, ho. Turun aja ya, kalau udah nggak tahan lagi turun Dinda ya. Jangan terbatuk di sini ya. Ya, kasihan aku nengoknya, jangan sampai terbatuk lah. Nanti masuk rumah sakit kau, dokter kenapa dia Pak? Setelah diskusi sama si Faruk katanya. Jangan terbatuk Dinda, turun aja ya. Kalau udah nggak sanggup lagi angkat bendera putih ya. Kalau kau mengajak aku diskusi dengan gunakan logika, ku jamin logika aku lebih baik daripada logikamu. Kalau kau mengajak aku diskusi dengan data baik bebelmu, ku jamin aku lebih memahami bebelmu daripada kau. Nggak bergerak kau buat, nggak percaya kau nggak bergerak kau buat. Karena apa? Itu buktinya kau nggak pernah baca Bibel bro sampai habis bro. Nggak pernah kau baca Bibel sampai habis. Ya, Babang Faruk ini sudah pernah bro. Bertahun-tahun dulu hidupku itu ku dedikasikan baca Bibel dulu bro. Hingga akhirnya aku menyesal. Dulu di awal-awal Islam aku sempat menyesal. Sia-sia bertahun-tahun aku baca Bibel. Rupanya nggak ada gunanya aku baca Bibel itu. Hingga akhirnya ya beberapa tahun kemudian baru aku tersadar. Tiada yang sia-sia di hadapan Allah. Ternyata inilah manfaatnya kan gitu. Aku bisa membuktikan siapa teman-teman Kristen yang pernah baca Bibel, siapa yang nggak pernah baca Bibel. Yang nggak pernah baca Bibel itu ngarang, meraba-raba. Ngarang aja. Bang Naga tidur lagi tuh. Auto sholat dia ya. Oke, kita naikkan yang lain. Dari mana ini? Naikkan lagi moderator. Tetep layar teman-teman ya, di tetep layarnya teman-teman ya. Syukurlah kau sudah keluar dari Kristen. Orang Kristen tidak suka menghujat. Ya udah, kenapa kau kejang-kejang? Oh. Oke. Batch, selamat bergabung. Batch. Halo Batch. Batch. Oke, Oyan, selamat bergabung Oyan. Oyan. Sekali lagi ya Bang. Oyan, turun. Next, Mei, selamat bergabung Mei. Mei, pengkhianat itu kalian. Kalian adalah pengkhianatnya Yesus kalian. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang Esa, malah kalian tuhankan dia, kalian pengkhianat. Yesus memerintahkan kepada kalian supaya kalian ya mensucikan hari Sabat, malah kalian ke gereja hari Minggu, kalian pengkhianat. Ya, kalian pengkhianat. Yesus memperkenalkan dirinya utusan, tidak bisa berbuat apapun, dan menyatakan Tuhan itu tidak terlihat, rupanya tidak terdengar. Malah kalian katakan Yesus Tuhan, rupanya bisa terlihat, suaranya bisa terdengar. Kalian pengkhianat. Bukan aku bro, kalian. Iya kan? Mungkin teman-teman Kristen ini nengok Bang Faruk gini ya, ih, pening aku nih Faruk ini loh, banyak kali pengetahuannya loh, pening aku loh, pinter si Faruk ini, aduh kacau kita ini pinter pula si Faruk ini, aduh si Faruk pinter pula, udah gitu nggak berani pula lagi, si Edis nggak berani pula ini datang ke tempat si Faruk ini, aduh kacau kita ini, Edis sudah nggak berani datang, Bom nggak berani datang, Mikana lagi, mencret katanya, RK lagi, sibuk cari koin katanya. Aduh kayak mana ini? Bubar ini katanya. Oke, siapa? Selamat bergabung, siapa? Halo, siapa? Siapa? Izin turun Bang ya. 2 kali 3 kali nggak dipanggil nggak nyaut kita turunkan. Oke, Aska, selamat bergabung Aska NT. Aska NT. Kalian teman-teman adik-adik Kristen, jangan kerasukan kalian di bawah ya. Berdoa kalian, baca Matius 5 nomor 44.
Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Matius 5 nomor 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoa kalian, berdoa. Sesakit apapun kalian rasa, tetap berdoa. Berdoa. Berdoa adik-adik Kristen, berdoa. Ya. Di bal-bali pun kalian berdoa aja kalian, jangan lawan kalian. Buktikan kalau kalian itu percaya Bibel. Jangan kalian bantah Bibel kalian itu, bukan aku yang nyuruh kalian kayak gitu. Bibel ya, Bibel yang nyuruh kalian berdoa, Bibel. Bibel yang memerintahkan kalian jangan melawan, Bibel. Ya. Oke, Isan, selamat bergabung Isan. Halo Isan. Batal. Isan. Ngapain nang isaler raka? Oke, Khalid, selamat bergabung Khalid. Khalid. Ya. Tuan logika aja debat, suruh dulu dia memperbaiki bacaan Qurannya ya. Ya, ngaku Islam, bacaan Quran belepotan. Gak mau debat pula itu bacaan Qurannya belepotan. Mana makhrajul huruf, mana sifatul huruf, gas terus, penting bunyi. Sakit kupingku. Ya, aku orang yang belajar ilmu tajwid. Ketika orang baca Quran suka-suka, giginya aja sakit kupingku. Baca Quran aja dia beserak, kok mau debat pula dia sama aku, enggak ya, Bang. Iyalah udah murtad, dia udah nyanyi gereja dia. Demi koin dia nyanyi gereja. Aku berinding, kasih paus. Apalah korelasinya kau nyanyi gereja berinding sama paus? Kan ada PT itu kan, nyanyi gereja dia. Oh, aku berinding, kasih paus. Kau salah Tuan Tungki. Oten itu pelit-pelit. Sampai keluar pun kerongkongan kau, nggak akan keluar paus itu biar kau tahu kan. Aku 27 tahun di sana, tahu aku orang tuh pelit-pelit. Makanya kalau kau mau murtad, kau tanya dulu sama aku, kayak mana mereka? Royal atau pelit? Pelit. Makanya di TikTok ini spender itu Islam semua. Saudara muslim ini ya, karena Bang Faruk belum pernah, saya pernah sekali minta teriak itu. Terbangkan paus saudaraku, aku bilang. Waktu sama siapa itu ya? Oh, itu ST. Aku minta itu. Terbangkan paus sama si itu ST ini saudaraku. Terbang paus. Itu luar biasanya Islam. Waalaikumsalam kakakku Umayyah. Terbang paus waktu itu kan. Ini Tuan Tungki sampai segini suaranya. Nyanyi gereja dia. Oh, aku berinding. Terbangkan paus katanya. Mawar pun nggak terbang Bang, mawar. Makanya Tuan Tungki kau tanya aku dulu, kayak mana mereka? Mereka itu pelit-pelit. Jangankan duitnya, dagingnya pun tak teminta. Kau tengok orang itu kalau ngelap keringatnya pun nggak dibuangnya ke tanah, ditelannya lagi keringatnya. Ini andai kan dia ngelap keringat nih kayak gini, lapnya keringat. Tak mau dibuangnya keringatnya ke tanah. Capek nyarinya katanya. Capek aku cari duit hingga menghasilkan keringat ini. Dimasukkan nih ke mulutnya. Dimakan nih lagi biar kau tahu. Pelit-pelit. Makanya nyesal kau kan? Menyesal. Boleh kau cair, Tuan Tungki. Kau ajarin kau. Kau jangan minta. Tapi ngapain? Tokohi orang itu. Tokohi. Dengan cara apa? Dengan cara apa kau tokohi mereka? Dengan cerita halu. Kau harus pandai bikin cerita halu. Cair kau. Aku bertemu dengan Yesus di langit ke-7. Cerita kau kayak gitu. Senang orang itu dengar cerita halu, senang mereka tuh. Nanti diundanglah kau kan, memberikan kesaksian kau di gereja-gereja. Aku ini mengenal Kristen itu ketika aku pergi jalan-jalan ke mall. Ku tengok dia di mall. Itu sekali. Kalau kau mau dapat uang orang itu, kau mau cair dari orang itu, tokohi orang itu, tokohin. Rong, cair rong dari keadaan rong. Cair rong.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cacing. Begitu caranya. Kalau kau nyanyi-nyanyi sampai keluar pun suara kau nggak cair, kau tuh nggak cair. Kan? Kau ceritakan cerita-cerita halu. Kan? Kalau bisa luar biasa lu mau. Bilang kalau kau udah pernah jalan-jalan ke surga, cair kau tuh. Cair. Karena memang mereka tuh suka cerita-cerita halu. Beda sama Islam kan. Ketika ada mu'alaf cerita, kenapa kau menerima iman dan Islam? Aku diperjalankan oleh Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Itu longor. Itu nggak dapat cairnya itu, kena doltok itu kotopok. Tempat ada mu'alaf yang cerita kayak gitu, kena doltok itu kotopok. Udah longor kau, ya nggak aja kau. Sana kau ditujakan, sana kau. Kau datang, jangan masuk ke Islam ini, kau merusak Islam kau. Jangan kau membuat cerita-cerita khurafat kau, cerita halu kau. Macam lebih hebat pula kau dari Sayyidina Ali. Lebih hebat pula kau daripada Umar. Lebih hebat pula kau daripada Abu Bakar. Ada tolak ukurnya kan? Ya kan? Yang menjadi tolak ukur itu ada, gitu loh. Melihat dari siapa? Nggak ada manusia yang ibadahnya lebih hebat daripada Abu Bakar. Setelah Nabi, iman yang terbaik itu adalah para sahabat. Ya, setelah Nabi, iman yang terbaik itu para sahabat. Sahabat itu di bawahnya siapa? Tabi'in. Baru para imam. Itu. Kalau kita ini siapa? Ini kau baru mu'alaf cerita kau di perjalanan kau di Sidratul Muntaha kau. Gitu. Coba kau cerita. Aku terbang ke langit. Digendong aku. Dibawa aku jalan-jalan ke surga. Lalu di surga kulihat dia menggenggam tanganku. Dia memelukku sambil membisikkan kata-kata padaku. Pakai dulu 100. Cair kau tuh kalau kau cerita kayak gitu. Ada aja Glenn. Oke, kita naikkan lagi ya Margo ya. Oke Margo, selamat bergabung. Islam Kristin. Margo. Halo Margo. Izin turun bang ya. Naik yang lain. Sedih yang ada moderator ya. Ini moderator apa nih? Ini moderator apa ini? Komplain kurasa gara-gara nggak dapat THR ini. Oke, santapan. Selamat bergabung santapan. Santapan. Halo, santapan. Izin bang ya, turun. Alah, terlambat loh bang. Terlambat bang. Ya kalau penting naik lagi bang. Naik lagi bang, penting. Kalau penting naik lagi bang. Mana tahu kan abang mau beli maduku kan. Ya kan, mana tahu mau beli maduku tadi teman-teman kan. Seperti itu bukan juga kan. Mana tahu masih rezeki kan, laku maduku kan. Oke ya bang santapan, selamat bergabung bang santapan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, ada yang mau disampaikan bang? Saya dari Muslim. Ya silakan, ada yang disampaikan bang? Enggak, kayaknya cuma ngikutin aja. Usul mau dengar cerita si Gondrong nggak punya baju. Nanti kita ceritakan bang ya, kalau pas momennya nanti kita ceritakan ya. Saya siap mendengar nanti aja kalau, ya. Siap. Minta doanya bang ya. Mudah-mudahan bang Faruk mampu belikan gondrong 7 bak, kolor, pisau cukur, imamah, sama bisa ngongkosin gondrong pulang ke rumah bapaknya, duduk di sebelah kanan bapak gondrong ya. Minta doanya. Amin. Ya bang santapan ya. Turunkan bang. Ya. Turunkan. Kasih banyak bang. Assalamualaikum. Ya doa dukungannya teman-teman ya. Mudah-mudahan bang Faruk bisa tenangkan si gondrong lah ya.
Ini si Erika sama si Angeli ngapain kalian? Gak ada laki-laki ganteng yang kalian pandang-pandang. Aku aja kalian pandangi. Kalian gak usah cerita. Kalau kalian naksir aku tahu. Cewek-cewek oten banyak yang naksir aku. Dulu waktu aku lajang teman-teman, banyak kali cewek-cewek oten yang kau tolak dulu. Banyak kali sampai ada yang minum apa? Minum deterjen. Minum deterjen dia gara-gara aku tolak dia minum deterjen. Rinso diminumnya, rinso. Karena memang kenapa teman-teman ya, aku nggak punya ketertarikan sama ciwi-ciwi oten. Dari dulu nggak tertarik aku. Oke, Abdul, selamat bergabung Bang Abdul. Assalamualaikum Bang Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya cuma mendengarkan aja nih Bang Farouk. Seru Bang Farouk. Ya Bang Abdul ya, makasih banyak Bang. Nyimak di bawah dulu Bangku ya. Ya, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa teman-teman ya? Dari dulu saya nggak punya ketertarikan kepada mereka. Mereka kasar. Mereka itu kasar Bang. Melawan mereka itu. Kalau udah merepet Bang, seram kali mulutnya Bang. Iya kan? Jadi maaf cakap, kalaupun dilihat mata secantik apapun, maaf cakap ya, nggak suruh aku. Kalau udah merepet ngeri kali, seram lah. Jangankan hati Bang, ruh pun sakit, ruh. Makanya aku nggak punya sejarah lah, nggak tertarik aku sama ciwi-ciwi oten dulu nggak tertarik. Tapi ciwi-ciwi oten banyak dulu Bang, naksir aku Bang. Bang Farouk itu udah ganteng dari lahir ya Bang. Udah ganteng dari lahir. Ya, sudah maco dari lahir. Karena memang dari dulu sampai sekarang Bang Farouk itu hobi olahraga. Kalian tahu lah ya, laki-laki sporty gimana ya, tahu lah ya. Cowok sporty itu tahu lah gimana ya. Ya kan? Dari dulu Bang Farouk itu udah sporty teman-teman. Ya. Perut nggak buncit, six pack adalah dada bidang, bahu bidang, ya kan? Rasulullah SAW kenapa dikatakan ganteng? Ganteng Rasulullah. Dada Rasulullah itu Bang bidang lebar, bahunya nih tegap berdiri. Maka Rasulullah itu ganteng, perutnya itu six pack nggak buncit. Maka saudara Muslim jangan buncit-buncit lah kalian ya. Kalau makan jangan kerasukan. Ya, kalaupun makan kerasukan upayakan ada pembakaran kalorinya, ada olahraganya. Tirulah Rasulullah. Rasulullah sampai dia wafat di usia 63 tahun, ya perut dia tuh six pack teman-teman, nggak buncit ya. Upayakanlah jangan buncit-buncit kali lah ya. Pemuda muslim itu harus ganteng dan maco. Kalau istrinya Bang Farouk merepet, makin cinta Bang Farouk, pusing juga aku Bang. Mana ada yang nggak pusing dengar istri merepet Bang, pusing juga lah Bang. Makanya kita jangan bertingkah, kan gitu. Perempuan itu nggak akan merepet dia Bang kalau kita nggak bertingkah Bang. Kalau kita bertingkah merepet lah dia. Udahlah kita ya bertingkah, merepet dia, kita nggak terima, itu namanya kita longor. Ya kan, jangan bertingkah kita gitu loh. Dikasih Allah rezeki amanah sama istri, kan gitu. Kita menjaga gitu loh. Insya Allah merepet pun paling sebulan sekali, 2 bulan sekali nggak apa-apa. Itu pun nggak panjang-panjang Bang. Tapi kalau masalah ya salah meletakkan barang biasalah, kena repet kita kan. Handuk diletakkan di lantai. Baju asal aja digantungi ya kan? Kena repet juga awak ya kan, sebesar mana pun badanmu kena repet kau, mau cerita lah kau. Ya kan, itu biasa itu ya kan. Tapi memang kadang perempuan ini minta tolong lah. Itulah karakter laki-laki, kakak-kakakku ya. Kami sulit untuk rapi, kami laki-laki ini kadang capek dari luar kan. Mandi tuh anduk kadang memang asal letak aja gitu loh, maunya buru-buru aja. Nampak bini, ya kita pun kadang sadar ya kenapa bini kerasukan, merepet dia kan. Bisa dari pagi capek dia ngurus anak kita kan, bertingkah kita. Ya kan capek sama capek sebenarnya, lebih capek lagi sebenarnya perempuan di rumah teman-teman. Ngurusin anak kan, kayak aku anakku 4, lebih capek lagi perempuan ngurusin anak itu daripada kerja di luar kan. Capek dia dari pagi ngurusin anak.
Pulang bapaknya, bikin tingkah bapaknya, sembarangan bikin anduk, kena gas lah, ngeong. Kena repet lagi kita, ngeong. Bukan curhat, kok curhat pula, semua rumah tangga merasakan itu. Bohong kalian kalau rumah tangga kalian nggak ngerasakan itu. Semua pasti merasakan juga aja kayak gitu. Mana ada yang nggak ngerasakan gua? Itulah bumbu-bumbu bang. Itulah bumbu-bumbu cinta itu ya. Bumbu cinta itu seperti itu. Aduh. Kau ngapain Erika? Nggak ada laki-laki di luar sana yang kau pandang-pandang, aku aja kau pandangi. Loak dale kau. Nggak aja kau. Memang kalau dibandingkan sama Edis, jauh gantengan aku. Lebih enak aku ditengok daripada Edis. Tapi jangan, aku risih loh. Oke, Saril, saya bergabung Saril. Saril. Iyalah dibanding Edis, banding RK, kan? Makanya aku bilang teman-teman, ketika kita apologet Islam kumpul, apologet Islam wallahi keren-keren orangnya, Bang. Ganteng-ganteng orangnya. Yang nggak on cam itu, aku kan udah pernah bertemu langsung ini, khusus yang di Sumatera ya, yang di Medan, kami ketemu ini, ganteng-ganteng mereka. Jadi kalau kami jalan ini, contoh ya Bang Zuma, Bang Jibril, Bang Faruk, apologet itu jalan kan? Siapa lagi? Ya apologet Kristen kalau jalan, kami kayak video klip F4. Dindara cirena nenang hi, dana dirinya sangsi. Tengoklah Bang Zuma badannya keren, Bang Faruk di depan kan, wah tengok di Bang Faruk kalau jalan keren. Kalau apalagi kalau gaya Bang Faruk kan, Nina ciri nina dirona, Nina ciri adalah sini keren kan. Bang Faruk dengan gayanya serhi. Orang Bang kalau badannya atletis, badan laki-laki kalau dia atletis, setiap gerakan dia bergerak dia nampaknya seksi. Laki-laki yang punya badan atletis, dia ngapain pun kalau dia bergerak itu kelihatan seksi. Contoh, andaikan dia pun mengangkat tangannya begini, terlihat seksi. Karena apa? Lipatan bajunya itu menggambarkan besarnya lengan depannya. Benar. Makanya jadi pusat perhatian dia. Ketika dia mau bergerak, dia berjalan, ketika dia berjalan nampak seksi. Karena apa? Ini bahunya ini melebar begini, pinggangnya kecil, seksi. Badan atletis setiap bergerak dia itu kelihatan seksi, kan gitu. Keren-keren apologet Islam. Nah, coba ini apologet Oten yang kumpul ya. Bom Bom, RK, Edis. Lagunya apa? Seluruh kota bermain yang aksi. Oh senangnya, aku senang sekali. Tengoklah Bom segini perutnya, gemuk kegemukan. RK Edis lagi ya lah. Siapa coba? Si Nathan lagi, Nathan. Siapa lagi? Si Liping lagi, beda kelas bro. Makanya nanti doakan teman-teman ya, kalau jadi nanti pelantikan apologet Sumut Indonesia ya, diadakan nanti cukup meriah acaranya. Kalian saksikan nanti para apologet Islam, keren-keren bang. Keren-keren. Aku aja kalau kumpul nanti kami tengok kan, keren-keren apologet Islam nih ya. Ganteng-ganteng loh. Ustadz Dio, ya Allah. Kalian nggak pernah on cam kan, nengok Ustadz Dio kan? Ganteng Ustadz Dio teman-teman. Kalian tahu berapa tinggi badan Ustadz Dio? 175 cm. Lebih tinggi dia daripada Bang Faruk. Bang Faruk 171, 172. 172 Bang Faruk. Dia 175 Ustadz Dio. Tinggi dia. Aku berapa kali teleponan sama dia, Vici gitu loh. Ganteng Ustadz Dio. Bang Zuma jangan lagi kan. Diragukan ganteng udah Bang Zuma. Berapa kali Bang Faruk ketemu Bang Zuma buka masker, Masya Allah, berwibawa wajahnya.
Apologet Oten. Ya Allah ya Rabbi. Aduh, badanmu aja pun nggak kurus. Oke, kita naikkan yang lainnya. Oke. Makanya kayak Bang Faruk kan, kemarin itu ada pertemuan kemarin kan sesama apologet Sumut kan. Ada juga simpatisan yang hadir. Nengok Bang Faruk, tengoknya gini, ih. Bang Faruk ya katanya. Iya aku bilang. Kenapa? Ih. Bang, aku tengok abang di TikTok, aku pikir kecil loh kok bang katanya. Rupanya besar kali kok. Besar kali kok gini. Aku nengok di layar kayaknya kok kecil bang. Iya aku bilang. Foto kita bang, foto kita bang. Kan foto. Masih ada aura-aura artis-artis kan badannya kan terurus kan. Wah keren. Ini foto-foto buncitnya segini. Itu buktinya teman-teman. Kami ini bertanggung jawab atas diri kami. Jasad yang dititipkan Allah kepada kami pun kami jaga. Itu muslim. Drong, cair drong. Dari Kak Ridan drong, cair drong. Tak hanya otak kami saja kami latih. Tubuh kami pun kami latih bang. Kami olahraga. Kan? Dia hobi dengan olahraga bela diri. Kan gitu. Oh, hobi dia fitness, bela fitness, penting olahraga, olah fisik, ya kan? Tanya itu Nora. Naik lu kau itu. Apalagi kalau main di atas string, habis lah kan. Bang Zuma itu dan 4 loh. Dan 4 dia karate itu. Jangan kalian coba-coba mawashigiri dia, habis kalian. Pindah rahang kalian, pindah. Kena kalian mawashigirinya gini lah kalian. Oh Babang Faruk, pukulan. Kena ini ke dada kalian, tembus ke punggung kalian, tembus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana itu? Udah masak rendang. Masak rendang? Di rumah. Iya. Masak rendang? Iya. Masya Allah. Mantap lah itu rendang. Aku nanya. Apa itu? Aku nanya. Oh udah enggak masak lah. rendang. Cemana masak rendang, biniku juga. Mana pandai biniku masak rendang. Kemana ya? Masak rendang, beli bumbu rendang, beli santan, udah. Enggak, nanti mertuaku. Aku nanti habis asar mau pergi ke rumah mertua sama istri. Anak-anak dari sana semua. Oh. Kami biasa di sana, mertua yang masak, kami makan. Tanggal 31 lebarannya. Aku tanggal 31. Loh, ada rupanya yang lebaran tanggal 30. Loh, nanti malam kan sidang isbat. Oh, nanti malam sidang isbat. Nanti malam sih. Iya. Aduh, jaringanku jelek ya. Nanti malam sidang isbat. Kan kata Ustadz Dio tadi pagi kan aku naik roomnya. Nanti malam sidang isbat Kak. Kalau hilal nampak, besok kita udah lebaran. Jatuh 1 Syawalnya besok. Tapi kalau Muhammadiyah memang tetap 31. Oh. Saya ikut Muhammadiyah, kami hari Senin. Berarti kegiatan kita nanti malam lah itu. Itu makanya saya bingung. Gini toh, kita tunggu sidang isbat kan nanti diumumkan jam 7 itu kan. Biasanya. Kalau jatuhnya Syawalnya besok, ya selesai salah kita. Karena kan masih tarawih. Nggak ada tarawih lagi. Nggak ada tarawih lagi lah nanti malam. Iya. Kalau jatuhnya tanggal 31, ya udah besok gitu. Katanya semuanya serempak. Yang pasti tanggal 31 ya. Pokoknya intinya saya 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Acong. Hilal udah kelihatan ya? Belum kelihatan. Kok masih gelap-gelap aja hilal THR kita ini?
Aduh. Ngeri kali, Bah. Kapan Belum isbat lagi bang Acong? Ya bang. Nanti malam kata. Isbatnya kapan? Nanti malam ya? Sidang Ntar malam, isbat. Bang. Tapi Eno juga Eno juga tanggal 31 bang lebarannya. Oh, berarti serentak semua lah tanggal 31 berarti. Iya. Kalau saya lihat ininya tanggal 31 semua bang. Iyalah serentak 31 lah berarti kita nanti. Nggak, maksud aku gini itu, kalau kan ini peserta yang mendaftarkan cukup banyak. Maunya 2 malam kita laksanakannya dia gitu loh. Kalau 1 malam itu Ya udah. nanti diputuskan semua. Ar-Rahman itu cukup panjang surahnya loh. Kegiatan apa nih? Izin bang Par. Kegiatan Ya apa ini? gini, nanti malam Ya silakan itu, silakan. Itu Nora. ya nanti malam kita ya ini kegiatan apa Bang Aco? Bagi yang peserta yang berumur 8 sampai 14 tahun hafalan surat Al-Waqiah, yang umur 16 sampai ke atas hafalan Ar-Rahman, masing-masing mendapatkan 1 juta. Itu akan diberikan pas puncak malam takbiran. Bagus sih. Iya. Berarti nanti Iya. malam itu ya kita mulai acaranya ya. Biar kita cicil separuh-separuh. Selesai Isya. Iya. Iya, Enggak lah, selesai kalau Isya tarawih ya. selesai tarawih lah. Ya selesai taraweh. Iya, berkisar jam 9 lewat lah. Ya daftar aja nanti Bang Akbar. Jangan terlalu Akun malam satu kali lagi ya. toh. Panjang Hah? kali tuh. Apa? Terlalu malam kali gini toh. Ustadz Dio sudah ditelepon. Udah, semalam udah ku kabari sama dia. Kalau apa nanti biar ku terus? WA lagi dia. Iya. Gimana? Ibaratnya satu orang yang beda waktu sama